everyone, employment is a crucial issue in Indonesia. Tenaga kerjaan menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Faktanya, Indonesia pada saat ini memiliki masalah ketenaga kerjaan, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran perlu diatasi agar tidak berdampak buruk pada perekonomian. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan mengingat modernisasi dan zaman yang semakin berkembang. Maaf mau ganggu waktu kita sebentar. Boleh. Sebelumnya mau minta izin wawancara dulu. Siap. Siap. Apa sih yang kakak ketahui tentang isu tentang pekerjaan pada saat ini? Isu pekerjaan tentang saat ini ya, yang saya ketahui di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang udah bersekolah namun dia kebingungan untuk cari pekerjaannya. Iya betul. Ya sih paling yang saya tahu cuma itu. Jadi banyak orang-orang yang malas terus nganggur gitu. Penganggurannya tinggi. Sebelumnya tahu gak sih ya kalau di Indonesia itu bahkan negara dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, tahu gak? Tahu, cuma nggak tahu secara banyak gitu. Nah, menurut kakak gimana tuh tanggapan kakak tentang isu itu? Tanggapan saya, menurut saya ya untuk isu itu pemerintah sih harus bergerak cepat ya untuk menanggapi itu ya, agar Indonesia juga nanti kan ada Indonesia di 2045 itu untuk emas ya. Nah jadi bisa direalisasikan lah dari sekarang. Nah, terakhir sebelumnya maaf ya, rencana setelah kuliah gimana? Karena saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mungkin saya akan melanjutkannya ke PPG dulu, terus nanti melamar ke sekolah-sekolah. Mungkin segitu aja ya Kak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Unit pelaksana dinas ya, kita punya dinas tenaga kerja ya, dinas penanaman modal, terpadu dan tenaga kerja. Jadi mungkin di sini BLK tugasnya ruang lingkup di bidang pelatihan. Jadi kita cakupannya di BLK ini sasarannya ya, yang paket C, yang belum mendapatkan pekerjaan tapi sudah lulus gitu, ya. Jadi kita dilatih di sini untuk lowongan kerja. Jadi misalkan jurusan PTMK, jurusan ANE itu apa, jadi untuk penampilan keterampilan tugasnya. Jadi intinya kan untuk nama upskill penambahan keterampilan gitu ya. Tahun berbeda-beda ya, karena kita kan anggaran pelaksanaan kegiatan pelatihan di Delta itu bersumber dua itu poinnya. Jadi kita kisaran kita dilatih itu kan per kelas itu dihitungnya 16. Misalkan kelas itu ada pelatihan kelas itu ada 2 kelas, jadi 16 per 2 per 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan ditotalkan di semua kejuruan gitu bisa mencapai misalkan ada 15 paket kalikan 16 aja. Perkiraan kurang lebih 200 ya. Itu tergantung anggarannya. Karena kegiatan pelatihan ini di BLK itu bisa dilaksanakan institusional di dalam BLK sama di luar. Ada istilah kalau di luar itu mobile training unit. Jadi pelatihannya instruktur dari BLK ke desa-desa untuk melatih
Berbicara terkait anggaran Pak, yang tadi Bapak ayat di daerah karena misalnya dalam jangka waktu 30 hari itu kan cekap Pak Karena kalau gini itu membuat kurikulum silabus. Jadi di program dari karena kan kita mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ada log-lognya, maksudnya unit-unit kompetensinya, cakupannya seperti keselamatan kerja, ya, dasar-dasar pelatihannya, terus materi intinya teori dan praktek 70-30, teori 30, praktek 70. kan biasanya nyebarkan promosional ge lewat media sosial. Terus kami badai lebat sih pas tadi eta kedah kumaha we. Jadi kan kita ada kualifikasi ya, rata-rata usia produksi. Kalau misalkan pelatihan lah, tapi usianya di atas 45 sayang kan. Jadi harus ada pemetaan dulu, ini kebutuhan untuk apa pelatihan ini supaya berubah. Kecuali ini, jadi usia produktif itu lulusan SMK lah alumni. Kita menjadi yang itu, karena usia produktif aja lah, gitu ya. Karena untuk jenjang-jenjang tertentu misalkan lah, itu kan orang usia produktif ya, kecuali untuk yang pengolahan hasil pertanian, mobil usaha mandiri seperti bikin kuliner, masak-masakan. Jadi sistem seleksinya itu kualifikasi usia secara administrasi lulusan SMK atau SMK. Saya kalau misalkan ikut pelatihan luar listrik lulusannya maaf SD atau SMP, tapi kasihan nanti tidak terakomodir di perusahaan kecuali itu membuka bubur Dalam promosional ge lewat media sosial. Terus kami badai lebat sih pas tadi eta kedah kumaha we. Jadi kan kita ada kualifikasi ya, rata-rata usia produksi. Kalau misalkan pelatihan lah, tapi usianya di atas 45 sayang kan. Jadi harus ada pemetaan dulu, ini kebutuhan untuk apa pelatihan ini supaya berubah. Kecuali ini, jadi usia produktif itu lulusan SMK lah alumni. Kita menjadi yang itu, karena usia produktif aja lah, gitu ya. Karena untuk jenjang-jenjang tertentu misalkan lah, itu kan orang usia produktif ya, kecuali untuk yang pengolahan hasil pertanian, mobil usaha mandiri seperti bikin kuliner, masak-masakan. Jadi sistem seleksinya itu kualifikasi usia secara administrasi lulusan SMK atau SMK. Saya kalau misalkan ikut pelatihan luar listrik lulusannya maaf SD atau SMP, tapi kasihan nanti tidak terakomodir di perusahaan kecuali itu membuka bubur Dalam gelombang sampai gelombang 6. Ini kan mulainya sekitar Februarian, sekarang kan udah banyak. Jadi untuk pelatihan itu sendiri dilakukan setiap hari gitu. Setiap hari, saya pada Jumat sesuai dengan jam karyawan. Saya 1 minggu Sebetulnya gini Pak, kami juga mungkin di kalangan mahasiswa butuh gitu yang pelatihan seperti ini gitu, kayak praktek langsung lah istilahnya Bang. Karena selain di bidang pendidikan mungkinnya dari FKIP juga kami juga kan mempersiapkan bidang lain gitu yang perlu jadi keterampilan tambahan lah. iya keterampilan tambahan gitu buat kita. Nah akan tetapi waktunya itu Pak yang berbentrokan gitu antara kuliah dan mengikuti pelatihan. Nah, karena kan ada kurikulum merdeka, jadi kuliah juga nggak bisa harus offline juga ya, bisa di mana ya. Sekarang kan udah ini ya, bisa di mana-mana, bisa jungkir gitu ya. tapi kalau dari lembaga ini ada gak pencanangan gitu Pak buat waktu yang lebih fleksibel, kalau istilah terjemah mungkin part time gitu Pak, untuk mengikuti pelatihan? Bisa aja, kebetulan kemarin saya yang teknologi manufaktur itu sudah kerjasama sama Universitas Muhammadiyah Tasik Unpad ya, di bidang teknik mesin kan jurusan di Unpad ada ya, di sini praktikum di sini, terus dari Universitas Jauh di sini jurusan teknik mesin, kebetulan di sini kan bidangnya tekman ya, ada itu, tapi berbentuk apa praktikum yang ada di SKS itu di semester kan ada praktikum wajib ya, jadi kan sini sama saya kerjasama ini sama UMB
UMB untuk Malaysia Bakti, Unpad, Unpad. Kebetulan Unsil sudah 2 tahun kebelakang Penmas, baru sekarang saya dengar pendidikan administrasi. Kita Penmas di Perlu ya, ini keterampilan tambahan lah. Iya, ya. keterampilan tambahan gitu buat kita. Nah, akan tetapi waktunya itu Pak yang berbentrokan gitu antara kuliah dan mengikuti pelatihan. Nah, Sekarang kan ada kurikulum merdeka, jadi kuliah juga nggak bisa harus offline juga ya, bisa di mana tapi ya. Sekarang kan udah ini ya, bisa di mana-mana, bisa jungkir gitu ya. tapi kalau dari lembaga ini ada gak pencanangan gitu Pak buat waktu yang lebih fleksibel, kalau istilah terjemah mungkin part time gitu Pak, Iya. untuk mengikuti pelatihan. Bisa aja, kebetulan kemarin saya yang teknologi manufaktur itu sudah kerjasama sama Universitas Muhammadiyah Tasik Unpad ya, di bidang teknik mesin kan jurusan Unpad ada ya, di sini praktikum di sini, terus dari Universitas Galuh di sini jurusan teknik mesin, kebetulan di sini kan bidangnya tekman ya, ada itu, tapi berbentuk apa praktikumnya ada di SKS itu di boxnya, karena ada praktikum wajib ya, jadi kan itu sama saya kerjasama ini sama UMB untuk Malaysia Bakti, Unpad, Unpad. Kebetulan Unsil sudah 2 tahun kebelakang Penmas, baru sekarang saya dengar pendidikan administrasi. Kita Penmas di itu gelombang 1 gelombang 6. Ini kan mulainya sekitar Februarinya, sekarang kan udah open banyak. Jadi untuk pelatihan itu sendiri dilakukan setiap hari gitu. Ya kan, mas saya pada Jumat sesuai dengan jam karyawan, saya Sabtu Minggu. Sebetulnya gini Pak, kami juga mungkin di kalangan mahasiswa butuh gitu yang pelatihan seperti ini gitu, kayak praktek langsung lah istilahnya Mas. Karena selain di bidang pendidikan mungkinnya dari FKIP juga, kami juga kan mempersiapkan bidang lain gitu yang perlu ya, ini keterampilan tambahan lah. iya ya. keterampilan tambahan gitu buat kita. Nah, akan tetapi waktunya itu Pak yang berbentrokan gitu antara kuliah dan mengikuti pelatihan. Nah, Sekarang kan ada kurikulum merdeka, jadi kuliah juga nggak bisa harus offline juga ya, bisa di mana tapi ya. Sekarang kan udah ini ya, bisa di mana-mana, bisa jungkir gitu ya. tapi kalau dari lembaga ini ada gak pencanangan gitu Pak buat waktu yang lebih fleksibel, kalau istilah terjemah mungkin part time gitu Pak, Iya. untuk mengikuti pelatihan. Bisa aja, kebetulan kemarin saya yang teknologi manufaktur itu sudah kerjasama sama Universitas Muhammadiyah Tasik Unpad ya, di bidang teknik mesin kan jurusan Unpad ada ya, di sini praktikum di sini, terus dari Universitas Galuh di sini jurusan teknik mesin, kebetulan di sini kan bidangnya tekman ya, ada itu, tapi berbentuk apa praktikumnya ada di SKS itu di boxnya, karena ada praktikum wajib ya, jadi kan itu sama saya kerjasama ini sama UMB untuk Malaysia Bakti, Unpad, Unpad. Kebetulan Unsil sudah 2 tahun kebelakang Penmas, baru sekarang saya dengar pendidikan administrasi. Kita Penmas di itu gelombang 1 gelombang 6. Ini kan mulainya sekitar Februarinya, sekarang kan udah open banyak. Jadi untuk pelatihan itu sendiri dilakukan setiap hari gitu. Ya kan, mas saya pada Jumat sesuai dengan jam karyawan, saya Sabtu Minggu. Sebetulnya gini Pak, kami juga mungkin di kalangan mahasiswa butuh gitu yang pelatihan seperti ini gitu, kayak praktek langsung lah istilahnya Mas. Karena selain di bidang pendidikan mungkinnya dari FKIP juga, kami juga kan mempersiapkan bidang lain gitu yang perlu ya, ini keterampilan tambahan lah. iya ya. keterampilan tambahan gitu buat kita. Nah, akan tetapi waktunya itu Pak yang berbentrokan gitu antara kuliah dan mengikuti pelatihan. Nah, Sekarang kan ada kurikulum merdeka, jadi kuliah juga nggak bisa harus offline juga ya, bisa di mana tapi ya. Sekarang kan udah ini ya, bisa di mana-mana, bisa jungkir gitu ya. tapi kalau dari lembaga ini ada gak pencanangan gitu Pak buat waktu yang lebih fleksibel,
kalau istilah kerja mah mungkin part time gitu Pak, untuk mengikuti pelatihan. Bisa aja. Kebetulan kemarin saya yang teknologi manufaktur itu sudah kerjasama sama Universitas Muhammadiyah Tasik Unpad ya, di bidang teknik mesin kan jurusan di Unpad ada ya, di sini praktikum di sini. Terus dari Universitas Galuh di sini jurusan teknik mesin, kebetulan di sini kan bidangnya tekman ya, ada itu. Tapi berbentuk apa praktikumnya ada di SKS itu, di semester kan ada praktikum wajib ya. Jadi kan sini sama saya kerjasama ini sama UMB untuk melakukan praksi Unpad. Kebetulan Unsil sudah 2 tahun kebelakang Penmas, baru sekarang saya dengan pendidikan administrasi. Kita Penmas di jumlahnya gitu, jumlahnya stabil. Atau ada salah satu pelatihan yang memang nggak jarang gitu yang masuk ke pelatihan tersebut gitu. Oh. Yang tersebut. Sebetulnya gini ya, untuk semua kejuruan sama ya. Yang penting kepekaan seorang instruktur untuk mencari peserta pelatih. Ya, pincahnya gitu ya. Seperti barista, ayeuna kan lebih tajam, banyak peminat. Kasus di samping sebenarnya sah-sah saja, akan tetapi ketika kita dalam suatu instansi tidak boleh tergantungkan kepada satu bidang. Alangkah baiknya kita mempunyai keahlian lain di luar perkuliahan itu. Contohnya kita dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, di Tasikmalaya sendiri ada loh guys, balai pelatihan untuk membuat kita siap untuk bekerja. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat sudah tahu dan bisa mengikuti balai pelatihan tersebut, karena dari balai pelatihan tersebut tidak dipungut biaya sedikit pun, bahkan keuntungannya banyak dirasakan oleh teman-teman yang mengikuti balai pelatihan tersebut. Selain untuk siap kerja, mereka mendapatkan pengakuan dari lembaga setempat untuk bisa kerja lebih cepat dan sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang baik. Daripada pengangguran, ayo kita kerja.